Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan, umur dan hidayah untuk mengikuti podcast pada hari ini lagi. Dan tidak lupa shalawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabiin, Islam bisa sampai negeri ini. Maka insya Allah hari ini kita akan membahas podcast terkait dengan hijrah menuju kebangkitan Islam bersama dengan Ustadz Sobah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di YouTube Masjid Agung Al-Azhar. Dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Bismillah Ustaz. Izin Ustaz, kan sebentar lagi sudah mulai mau masuk ke tahun baru Hijriah lagi. Betul. Ya? Nah, maka dari itu kira-kira apa makna dari tahun baru Hijriah itu Ustaz? Adakah makna tersendiri gitu Ustaz kira-kira? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali terkait dengan pertanyaan Saudara William. Apa makna tahun baru Hijriah? Ya, baru, tahun baru, sesuatu yang harus kita hadapi, pasti datang, ya. Dan di situ ada pertemuan antara masa lalu dan masa yang akan datang. Itu masa lalu artinya 1445 Hijriah. Masa yang akan datang artinya 1446 Hijriah. Nah, pergantian itulah sesuatu yang baru. Masa yang lalu itu artinya yang sudah kita laksanakan. Kemudian masa yang akan datang itu yang akan kita laksanakan. Nah, oleh karenanya yang sudah kita lakukan itu minimal 1 tahun yang lalu itu kita lakukan apa yang disebut dengan al-muhasabah. Ya, jadi melihat kembali, menghitung, bermuhasabah, mengintrospeksi diri, mencari tahu apa-apa di antara perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Antara kebaikan dan kejelekannya ini mana banyaknya? Jangan-jangan kejelekannya lebih banyak daripada ya, ini muhasabah kita. Ternyata kita bisa menjalankan yang terbaik ini, ya, muhasabah. Yang bagusnya ternyata masih sedikit sekali. Jadi itulah kita lakukan muhasabah. Nanti kita bisa lihat dari sekian aktivitas kita ini yang semuanya itu adalah untuk ibadah gitu. Yang ibadah yang sifatnya mahdoh, yang sifatnya langsung kepada Allah itu seberapa banyak. Kemudian yang ibadah yang sifatnya muamalah, yang sifatnya hubungan antar sesama, ya, antar makhluk, ini bagaimana muamalah dan ibadah ini kita lakukan muhasabah. Sedangkan yang depan, yang akan datang itu apa yang disebutkan al-baramij, program. Muhasabah itu introspeksi, kemudian yang ke depan al-baramij, program. Ya. Oleh karenanya, karena masa lalu saya ini begini, maka next apa yang ke depan kita lakukan? Kita mesti membuat program-program yang dengan komitmen tentu di tahun baru ini saya harus menjadi yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, kan begitu. Itulah membuat komitmen. Tetapi kan tidak cukup hanya komitmen, dibuat pula komitmen saya harus lebih baik ini wujudnya nanti apa saja yang saya lakukan. Maka itu ada yang disebut dengan al-baramij, yaitu program-program yang bisa saya lakukan. Nanti dibuatlah. Jadi oleh karenanya tahun baru adalah tahun di mana kita
momen di mana kita membuat komitmen untuk langkah-langkah terbaik di setidaknya setahun yang akan datang. Berarti memang tahun baru Hijrah itu sebagai makna dan tanda Ustaz bahwa untuk mengingat apa yang sudah kita lakukan selama setahun, ya, dan kemudian apa yang akan kita lakukan nanti. Diharapkan tentu saja hari berikutnya itu lebih baik daripada hari ini. Wa kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radhi. Siapa yang harinya itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah yang beruntung. Tapi kalau wa man kana yaumuhu misla amsihi, barang siapa yang harinya itu sama dengan harinya, hari yang sebelumnya, maka dia mahbun, dia akan merugi. Wa man kana yaumu aswa syarran min amsi, siapa yang harinya itu lebih buruk daripada ini, fa huwa mal'un, maka dia akan menjadi mal'un, terlaknat, terhina. Dan ini Ustaz, kenapa tahun baru Hijrah itu ditandai dengan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, bukan beliau lahir, bukan waktu lagi beliau menerima wahyu gitu? Ya, itulah kesepakatan para sahabat ketika menetapkan tahun baru itu. Apakah dimulai dari kelahiran Rasulullah SAW, apakah dimulai dari awal turunnya wahyu umpamanya, atau apakah dimulai dari dari hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, dan kemudian disepakati hijrahnya Rasulullah itulah momen yang disepakati sebagai momen pergerakan. Dan memang betul bahwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu mengubah posisi dakwah saat itu, yang ketika di Makkah itu masih sembunyi-sembunyi, masih susah, masih berada dalam tekanan dan sebagainya. Tapi begitu hijrah ke Madinah, ke Yathrib, dan di sana dilakukan penerimaan, sambutan yang hangat sekali oleh penduduk Madinah, penduduk Yathrib yang kemudian diubah menjadi Madinah, maka dakwah Islam menjadi lebih cepat kemajuannya, lebih dahsyat, lebih terbuka, dan kemudian dalam waktu sekitar 10 tahun bisa terbuka, yang dapat kita saksikan dalam Fathu Makkah itu, yang diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu oleh-oleh daripada hijrah itu. Setelah 10 tahun itu, kemudian Makkah itu bisa dibebaskan. Nah itulah maka kemudian para sahabat menetapkan mulai hijrah itu dihitung dari tahun baru, tahun Islam itu dihitung dari hijrahnya Rasulullah, yang mengubah sesuai dengan nama atau istilah hijrah itu sendiri adalah upaya mengubah dari suasana yang ini menjadi terbuka, terbebaskan dalam Fathu Makkah itu, yang tadinya masih terkungkung saja begitu. Dengan berhijrah itu kemudian balik lagi bisa membuka, membebaskan kota suci Makkah. Berarti adakah makna dari kata hijrah, Ustaz? Karena Nabi Muhammad itu kan berhijrah
yang seharusnya di tempat yang beliau dakwahi Mekah itu pindah ke Madinah itu Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz? Iya, iya. Iya, hijrah itu sendiri kan pindah, pergi, meninggalkan satu tempat menuju ke tempat lain. Itu. Dan memang benar apa yang dilakukan. Dan bahkan sebelumnya Rasulullah kan sudah juga mengalami atau pernah melakukan hijrah-hijrah. Umpamanya ke Taif, umpamanya sahabatnya ke Habasyah, itu sudah dilakukan. Jadi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itulah hijrah. Tapi momen hijrah dari Makkah ke Madinah itu tidak sekedar pindah dalam makna pindah fisiknya saja. Fisiknya saja yang pindah dari Makkah ke Madinah, tetapi pindah secara totalitas, ruhan wa jasadan, rohani dan jasmani. Fisiknya, tetapi juga rohaninya, badannya yang pindah dari Makkah ke Madinah, tapi juga fisiknya. Maka itulah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah itu, wa man hajara ilallahi wa rasulihi faqad hajara ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya itu karena menuju kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Nah, ini, di sini kan rohani itu, hijrah kepada Allah itu, tidak fisik. Ya. Nah, maka faqad hajar ilallahi wa rasulihi. Maka dia sudah melakukan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau hijrahnya itu waman hajar ila imratin, kalau hijrahnya itu maksudnya itu pindah fisiknya itu tidak karena Allah itu, tapi karena materi, karena perempuan, karena semata karena itu, maka dia faqad hajar ila ma hajar ilaihi. Maka dia telah melakukan hijrah sesuai dengan apa yang diinginkan itu. Nah, maka hijrah dalam makna sesungguhnya sesuai dalam ajaran Islam hendaknya dilakukan totalitas, total. Tidak hanya fisiknya saja yang pindah, tetapi jiwanya masih tertinggal. Sudah masuk Islam, berarti hijrah yang tadinya kafir menjadi Islam. Hijrah dia berubah imannya, yang tadi imannya kepada patung, kepada berhala, kemudian imannya kepada Allah. Tapi hanya fisiknya saja yang pindah, tapi hatinya belum. Itu tentu tidak dibenarkan. Jadi haruslah ruhan wa jasadan, tidak hanya fisiknya semata. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah itu ke sana bersama sahabatnya itu total. Bahkan mereka meninggalkan harta bendanya, dan itu nggak berpikir nanti masih akan balik lagi apa tidak. Binatang ternaknya yang ratusan, mungkin yang ribuan yang dimiliki itu nanti ketika tinggal ke sana ini disita oleh masyarakat Quraisy, diambil atau masih akan kembali lagi, udah nggak pikir itu pokoknya. Tapi insya Allah Allah akan mengganti siapa yang berhijrah dengan sungguh-sungguh ingin mengubah dirinya menjadi lebih baik, ya pasti akan digantikan oleh Allah. Berarti makna hijrah itu Ustaz, dia bukan cuma berpindah secara fisik tapi juga secara rohani ya Ustaz ya. Secara rohani. Dari tempat yang tadinya susah untuk beribadah, ya, jadi lebih mudah menjadi untuk lebih beribadah mudah kepada Allah Ustaz ya. Dan di sisi lain Ustaz, hijrah juga dipahami sebagai gerakan dalam Islam Ustaz. Maksudnya adakah memakna dari itu Ustaz? Karena orang-orang zaman sekarang kan kayak wah hijrah nih, kita hijrah yuk. Ya, hari ini Madinah, gitu. Di masyarakat sekarang modern ini apakah masih ada istilah hijrah itu? Iya. Apakah kita masih melakukan hijrah? Iya. Mungkin fisik, mungkin juga non fisik. Fisiknya umpamanya Mas William dari Malang pindah ke Jakarta, hijrah. Saya dari Lamongan ke Jakarta, hijrah. Ya, itu fisik. Tetapi banyak juga yang hijrah yang tidak fisik. Mungkin fisiknya masih tetap di Jakarta,
Dari kecil di Jakarta sampai besar di Jakarta. Tetapi saya ingin hijrah dalam hal kesucian diri saya. Yang selama ini saya kotor, yang selama ini saya bergelimang dalam dosa, yang selama ini saya banyak maksiat, yang selama ini saya banyak kecanduan narkoba, yang selama ini saya banyak maksiat gitu. Kemudian saya harus hijrah. Tempatnya mungkin masih di Jakarta, ya, tempatnya masih di Kebayoran, itu, tetapi akhlaknya diubah, ya, dihijrahkan dari yang akhlak yang mazmumah, dari akhlak yang tercela menjadi al-akhlak al-mahmudah. Nah, ini hijrah sekarang. Fisiknya di tempat, tapi jiwanya, akhlaknya sudah berubah. Akhlaknya, mungkin juga pakaiannya dihijrahkan. Yang tadinya pakaiannya itu tidak menutup aurat, gitu, muncullah kesadaran untuk hijrah, maka kemudian dilakukanlah, saya harus hijrah dalam pakaian saya. Pakaian saya ini tidak islami, pakaian saya ini telanjang, pakaian saya ini tidak menutup aurat, saya ubah, ya. Hijrah juga. Jadi hijrah fisikal maupun non fisikal itu bisa dilakukan di masa modern, di abad modern. Jadi dari zona pendosa ke zona pendosa menjadi zona pertaubatan umpamanya. Zona kemusyrikan menjadi zona tauhid umpamanya. Apalagi zona maksiat menjadi zona sholihat dan seterusnya. Dan ini Ustaz, hijrah dipahami sebagai kebangkitan Islam pada abad ke-15, Ustaz. Bagaimana mewujudkannya, Ustaz? Ada nggak kira-kira tantangannya? Iya, para ulama berharap kiranya abad 15 ini sekarang sudah 1445 masuk 46. Berarti sudah 45 tahun dari awal mulai kebangkitan Islam. Para ulama mendefinisikan bahwa Islam ini bangkit dimulai sejak karena selama ini terpuruk, tenggelam, umat Islam miskin, umat Islam terbelakang, umat Islam bodoh dan sebagainya, umat Islam dijajah dan sebagainya. Tetapi lambat laun adalah kesadaran ini tidak mau lagi dijajah, harus merdeka, satu persatu merdeka, enggak mau lagi miskin, harus berupaya untuk menjadi sukses, kaya, berusaha, enggak mau lagi bodoh, maka belajar menjadi mulailah kebangkitan. Dicanangkan mulai abad 15 itu, yaitu berarti mulai tahun 1401, nah itu mulai abad ke-15 itu sebagai awal kebangkitan Islam. Mudah-mudahan terus naik ini. Tapi di sana sini ada saja tantangan-tantangan itu, ya, tantangan dalam hal dunia pendidikan, tantangan dalam hal dunia ekonomi, tantangan dalam hal dunia politik, tantangan di bidang dunia ilmu pengetahuan. Kita masih banyak sekali kendala-kendala, tantangan-tantangan yang itu kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh pesimis. Kita harus tetap optimis bahwa Islam nanti akan bangkit dan Islam akan bisa meraih kejayaannya seperti dulu umat Islam pernah mencapai the golden era of Islam. Di abad ke berapa? Ke-8, ke-9, ke-10, ya.
ke-11 itu masa-masa keemasan di zaman-zaman dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, Bani Umayyah di Andalusia. Itu masa kejayaannya. Nah, kita ingin mengembalikan agar dunia Islam akan menjadi, dari mana itu? Wallahu a'lam. Mungkin dari Indonesia, mungkin, atau mungkin dari mana muncullah fenomena-fenomena itu sudah kita dapat saksikan. Di samping ya tantangan-tantangannya, di samping tantangan-tantangan yang kita hadapi, tapi ada fenomena-fenomena bahwa memang Islam, umat Islam ini akan bangkit. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa umpamanya? Gejala orang mempelajari Islam. Banyak anak-anak remaja, anak-anak bahkan kecil sudah dulu orang menghafal Al-Quran itu sedikit. Sekarang menjamur di mana-mana lembaga tahfidz Al-Quran, di mana-mana lembaga menghafal Al-Quran. Di sana ada mengkaji. Ini fenomena-fenomena yang setidaknya orang berupaya untuk berkehidupan Islami itu di mana-mana kita bisa lihat, kita bisa saksikan. Pakaian yang tampak lebih Islami itu di mana-mana kita dapat saksikan. Nah, barangkali ini adalah fenomena-fenomena bagi kebangkitan Islam. Tentu kita terkadang mendapat tantangan di saat kita gembira menyaksikan fenomena kebangkitan Islam itu ada korupsi yang itu dilakukan juga oleh umat Islam. Ada lagi pembunuhan, ada lagi ya pertikaian, ada lagi peperangan ya, peperangan antar negara Islam umpamanya, bahkan antar perang saudara antara sesama Islam. Ini kadang menyesakkan, bagaimana ini Islam mau bangkit kalau selalu berpecah belah begini, selalu berperang, konflik dan sebagainya. Nah, inilah tantangan. Nah, tidak boleh berhenti lalu kita frustasi. Ya, udahlah kalau nggak boleh. Kita umat Islam harus tetap optimis bahwa kebangkitan ini akan terus naik, akan terus berkembang dan akan terus. Dan membahas tentang kebangkitan, Ustaz, ya. Kira-kira bagaimana cara kita mengaplikasikan hijrah ini, Ustaz, untuk menjadi perwujudan dalam kehidupan, Ustaz, supaya untuk bisa menjadi Islam yang bangkit, Ustaz. Kira-kira bagaimana cara, Ustaz? Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri sekarang ini di posisi mana? Kita sendiri ini sekarang menjadi apa? Pekerjaan kita apa? Yang bisa kita lakukan apa? Mulailah dari yang paling sederhana. Dalam hal ubudiyah kita dan muamalat kita, ubudiyah kita kepada Allah maupun muamalat kita kepada sesama manusia. Katakan umpamanya terkait dengan ubudiyah kita kepada Allah, mulai dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah kita, membaca Al-Quran kita. Ini perlu kita melakukan muhasabah tadi, dan kemudian kita membuat program untuk kebangkitan itu. Bagaimana kita rajin membaca Al-Qur'annya, sholatnya yang sebelumnya itu 5 kali sehari semalam saja itu tidak lengkap. Sekarang saya berkomitmen. Nah, ini menyongsong kebangkitan ini. Ini bisa kita lakukan individu-individu, dari sisi individu-individunya dulu. Nah, kita rapikan masing-masing kita dari sisi ibadahnya. Nah, begitu puasanya. Ramadan kemarin kita sudah lakukan, diikuti dengan puasa-puasa sunnah, ini dilakukan. Bagaimana kemudian muamalat kita dengan teman-teman kita dengan ini yang tadinya gampang marah, gampang emosi, gampang tersulut marah apa itu. Nah, ini mulai bagaimana saya dengan istri, bagaimana istri dengan suami, bagaimana dengan anak-anak, dimulai dari diri kita sendiri. Saya ini kurang perhatian kepada anak, kurang ini berbakti kepada orang tua, begitu dari internal diri kita. Nah, baru ketika kita sudah introspeksi, muhasabah kepada diri kita dan kemudian membuat program-program itu, baru kemudian silaturahim berkaitan dengan ukhuwah kita. Ukhuwah kita
antar sesama keluarga, dengan tetangga, dengan lebih luas dengan masyarakat. Kemudian mengorganisir, bagaimana mengorganisir rumah tangga kita, bagaimana mengorganisir lingkungan kita. Karena sehebat apapun individu-individu, tanpa diikuti dengan kekuatan organisasi, maka akan gampang ditumbangkan oleh musuh-musuh kita. Maka dimulailah dari individu dulu, kemudian individu ini menjalin persaudaraan. Kalau zaman Rasulullah diistilahkan dengan sahabatu Rasulillah. Apa artinya sahabat itu? Ada gandeng tangan, saling tolong menolong dan sebagainya. Berorganisasi yang kan. Kalau ada tantangan, ada lawan, dihadapi bersama, itu sahabat. Kalau terjemahan modern, sahabat itu artinya organisasi yang solid, ya, yang tidak boleh satu sakit harus kompak untuk memberikan resep, memberikan obat, memberikan solusi untuk dia bisa sehat. Tidak boleh ada satu yang kelaparan, tidak boleh ada satu yang bodoh, harus diajari. Begitu. Ini kesatuan. Jadi individu yang diikuti dengan persatuan, diikat dengan persatuan, dan tidak sekedar bersatu, tidak ada sekedar sekedar kumpul, gitu. Mangan ramangan sing kumpul, yang penting kumpul lah, nggak boleh begitu. Tapi kumpul bersatu dengan kekuatan dan dengan program yang bagus. Berarti hijrah itu bukan cuma perubahan secara pakaian tapi secara hubungan dengan keluarga, berbaiki diri, terus membuat perkumpulan yang kuat, sehingga hijrah itu nggak cuma sendiri tapi beramai-ramai, Ustaz ya. Bersama-sama menuju kepada kebangkitan Islam itu. Dan selanjutnya, Ustaz, kan hijrah itu kan adalah makna dari terjajah menjadi merdeka, Ustaz. Terjajah menjadi terlindungi. Menurut Ustaz, sekarang kita sudah merdeka belum sih? Iya. Apakah kita ini sudah merdeka? Merdeka dalam makna apa? Dalam makna seutuhnya, mungkin kata-kata kemerdekaan itu mengalami proses. Dari sisi bangsa, ya tentu saja tahun tanggal 17 Agustus 45 itu kita sudah dinyatakan memproklamirkan diri sebagai bangsa merdeka gitu, dari penjajahan, ya. Tetapi dalam makna keseluruhan tentu kita harus menuju kepada kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Dari umpamanya merdeka dalam berpendapat, ya, apakah kita sudah bebas untuk bisa menyuarakan isi hati, menyuarakan hak-hak kita, menyuarakan ide dan gagasan kita untuk kebaikan umat, kebaikan bangsa. Ini harus terus dikobarkan, merdeka dalam hal keuangan, dalam hal kesejahteraan. Kita ini sudah merdeka belum? Kita masih kelaparan, kita masih belum terbebas dari kemiskinan, kita masih belum terbebas dari kebodohan. Maka kita harus terus berupaya untuk bisa merdeka dalam sisi-sisi yang lain. Merdeka dalam sisi kemiskinan, merdeka dalam sisi kebodohan. Kita ini masih dibelenggu oleh kebodohan. Kita gampang tersulut karena kita bodoh. Maka kita harus bangkit melawan kebodohan itu. Dengan cara apa? Dengan cara tolabul ilmi, dengan cara belajar, dengan cara mengasah intelektualitas kita, dengan cara ilmu. Ini umpamanya tentang kemerdekaan di sisi. Maka banyaklah sisi-sisi yang lain yang kita harus sempurnakan kemerdekaan kita ini. Walaupun secara umum kita bolehlah dikatakan sebagai telah merdeka, tetapi merdeka itu tidak kata benda, tetapi kata
kerja. Merdeka itu upaya untuk terus-menerus meningkatkan hal-hal yang masih minim dalam kemerdekaan. Oh, berarti kita harus berusaha, Ustaz, ya. Merdeka itu bukan cuman hijrah, itu bukan cuman berpindahan secara pakaian dan sifat, tapi juga kita membebaskan dari keterikatan terhadap selain daripada Allah, Ustaz, ya. Dan selanjutnya, Ustaz, apa saja ragam hijrah yang bisa dilakukan dalam rangka membangun peradaban Islam, Ustaz, kira-kira? Iya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dalam upaya hijrah kita dalam rangka kebangkitan Islam. Ya, tentu kalau berkaitan dengan peradaban berarti hijrah intelektual, menghijrahkan akal pikiran kita. Yang semula pikiran kita ini jumud, yang semula pikiran kita ini kaku, yang semula pikiran kita ini tertutup oleh tradisi-tradisi. Maka dibukalah pikiran itu untuk bisa berpikiran bebas, untuk bisa melakukan terobosan-terobosan, untuk bisa melakukan kreativitas-kreativitas. Menuju apa? Dalam agama Islam diistilahkan dengan ijtihad. Pikiran kita melakukan ijtihad, upaya berpikir keras, ya, berpikir keras untuk punya gagasan, punya ide-ide baru yang kreatif, sehingga terjadilah hijrah itu, menghijrahkan, terjadilah kebangkitan itu, menghijrahkan apa? Akal kita. Nah, juga terkait dengan hijrah itu kita menghijrahkan hati kita, hati kita yang sedih, hati kita yang galau, hati kita yang nangis, hati kita yang susah, hati kita yang gampang sensi, ya? Yang sensitif, ya, yang sifatnya negatif ini. Apa dibiarkan saja begitu negatif? Jangan. Tidak bisa bangkit. Nah, tidak bisa bangkit. Umat ini, pribadi-pribadi ini, umat Islam ini, manakala hatinya ini tidak dihijrahkan, maka itulah hijrah akliyah, hijrah spiritual kita harus hijrahkan. Yang spiritnya ini negatif, ini nggak bisa bangkit, ini harus diubah menjadi spiritual yang positif, menjadi pemikiran hati kita yang positif. Apa itu? Senang, nyaman, ya. Alhamdulillah, maka alhamdulillah fi kulli halin, ya, alhamdulillah dalam berbagai kondisi. Dalam kondisi hanya bisa makan dengan tempe, alhamdulillah. Dalam kondisi tempe pun tidak ada, yang ada nasi, alhamdulillah. Kenyamanan diri nih, masih ada nasi. Nggak ada nasi, yang ada singkong, alhamdulillah. Ternyata singkong juga menyehatkan, alhamdulillah. Jadi hati ini terbuka, hati ini lapang, hati ini mudah, hati ini longgar, tidak hati ini tidak sempit. Nah, inilah maka ada ayat al-insyirah itu, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka dzikra warfa'na anka dzikra. Al-insyirah apa? Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami membuka dadamu supaya dadamu itu tidak sempit, tidak negatif, tetapi menjadi positif. Nah, ini mesti dihijrahkan itu. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa hijrahkanlah dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan menjadi. Ini hijrah kaitannya dengan akhlak al-karimah, dari akhlak yang tercela menjadi akhlak al-karimah. Dan masih banyak lagi
yang bisa kita lakukan dalam tentang ilmu, ya, tentang kedamaian rohani, kemudian tentang praktek-praktek sosial, praktek-praktek yang sifatnya fisikal. Dan termasuk ada doa untuk hijrah ya, doanya yang kayak Robi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira ya. Ya, itu doa Rasulullah SAW ketika mau berangkat untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Untuk apa? Agar dimasukkan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Adkhil, masukkanlah saya ke dalam tempat masuk, artinya Yasrib, artinya Madinah yang benar, sidq. Wa akhrijni, dan keluarkan kami dari Mekah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah kami dari tempat keluar, yaitu dari Mekah, dengan yang benar, yang benar. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah aku menjadi apa? Sultan. Sultan itu pemimpin, sultan itu penguasa, pemimpin, tetapi pemimpin yang apa? Sultanan nasira. Pemimpin yang apa? Yang bisa menolong, bukan pemimpin yang kekuasaannya tinggi, tidak begitu, tapi sultan nasir yang bisa memberikan pertolongan, perlindungan, ya, kepada rakyat yang dipimpin. Nah ini doa daripada yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mau berangkat ke hijrah ke Mekah. Tentu ini bisa kita baca, kita baca manakala kita melakukan hijrah banyak. Hijrah umpamanya kita bisa, alhamdulillah, kesyukuran kita bisa punya rumah baru umpamanya. Ketika pindah dari rumah lama ke rumah baru ini doa kita, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja waj'alni min ladunka sultanan. Satu tempat ke tempat lain, satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, ini bisa kita baca, kita mengharap kepada Allah, baik tempat masuk atau tempat keluar itu secara fisikal maupun yang tidak fisikal. Ada apa? Orang yang non Islam masuk Islam. Nah, ini kan hijrah dari kafir menjadi Islam. Nah, itu. Dan terakhir, Ustaz, ada nggak pesan buat jamaah agar jamaah ini bisa semangat untuk berhijrah, Ustaz, kira-kira? Ya, baik jamaah sekalian, ini momen atau peristiwa hijrah, peristiwa tahun baru Islam ini kita peringati. Tetapi tidak sekedar kita peringati, tetapi kita juga berkomitmen dan berupaya untuk terus-menerus melakukan apa? Hijrah. Kenapa? Karena hijrah ini adalah upaya kita untuk terus bergerak. Kalau kita diam saja, kita mati. Diam itu mati, gerak itu tanda hidup. Nah, kalau kita ingin survive, ingin hidup, gerak terus. Nah, gerak terus. Cuma pergerakan kita hendaknya pergerakan yang menuju yang lebih baik. Menuju yang pergerakan yang menuju kepada yang lebih baik. Tidak pergerakan dari 6 ke 5, ya, tapi 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 15. Begitu. Begitu berikutnya, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kami, kata Allah, menguji kalian, linabluwakum ayyukum, mana di antara kalian itu yang ahsanu amala, yang amalnya, kegiatannya, perbuatannya, kerjanya lebih baik. Lebih baik itulah hijrah. Terjadi apa? Perubahan antara sebelumnya dengan setelahnya. Dan perubahan itu yang dimaksud adalah perubahan lebih bagus, bukan lebih jelek. Apakah yang lebih jelek itu namanya hijrah, Pak Ustadz? Ya, hijrah, tapi bukan itu yang dimaksud kita, ya.
Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Syukran Ustaz. Afwan. Ya. Terima kasih kepada para jamaah yang sudah menonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan insya Allah momen hijrah ini menjadi momen bagi kita untuk bisa menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Gitu aja. Mohon maaf jika ada salah atas salah perbuatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Masjid Al Azhar, membangun peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.